Pemandangannya sangat luar biasa. Ini seperti surga yang tersembunyi ya. Kita sepertinya mau lewat hutan ini, kayaknya udah. Halo semuanya, hari ini saya sudah berada di Sumatera Utara. Nanti kita akan ada agenda touring bersama teman-teman vlogger-vlogger nasional. Ada banyak banget, ada Iwan Banaran, ada Jody, ada Dandi Malik, ada Akang MV, ada Mas Rang, ada Monjeng, ada blogger lokal juga, Mas sopo jenenge? Lupa? Mas Ezra Erik juga. Ini dia motor yang akan kita gunakan nanti. Ada Vario 160 kayak gini, ada ADV 160. Saya kebagian yang ADV warna hitam ini. Nah ini, kemudian ada motor RC kita CBR 500, kemudian ada sweeper kita juga, ada CB 500F, nah kayak gini, CB 500F kayak gini, kemudian ada PCX 160, nah ini dia PCX 160, kemudian ada juga Vario 160. Mana varionya? Nah ini dia Vario 160. Di hari pertama kita mulai dari Piltik Cafe si borong-borong. Di sini kita sarapan dulu, isi perut dulu, sekaligus persiapan peralatan perkontenan. Nah untuk etapa pertama kita startnya dari Piltik Cafe, tempat kita makan, menuju ke Winda Studio Cafe di Dolok Sanggul. Perjalanannya kurang lebih memakan waktu 55 menit atau sekitar 35,2 km. Amin. Cepat sehat. Oke, kita sudah siap-siap di atas motor ADV 160. Depan saya ada Bang Dandi Malik, ada Bang Jody, depan ada Dandi Mas, ada Akang. Pokoknya banyak artis-artis di sini. Sekarang kita gas. Di depan sudah ada Pak Polisi yang akan mengawal kita. Nah, kita mulai dari Piltik Coffee, kemudian nanti menuju, saya lupa kemana. Pokoknya gas aja ya. Jos gandos. Ada Bang Dandi Malik. Kita dikali oleh Pak Polisi dan CBR 500. Oke. Jos gandos Pak De. Kita mulai riding kali ini. Untuk kecepatannya saya nggak tahu apakah ngebut atau enggak. Yang penting kita nikmati aja perjalanannya. Dan ini saya pakai ADV 160. Saya udah pernah coba dan ini torsinya edan banget ini. Mantap jiwa. Jos gandos pokoknya. Hihi, Samosir, I'm coming. Di sini cuacanya dingin ya, nggak seperti di Jakarta, nggak seperti di Solo. Di sini dingin banget, jadi enak buat touring tuh, nyaman gitu loh, nggak gerah. Pokoknya mantap banget. Yang bisa lihat pemandangannya itu luas, kayak di padang savana gitu. Pemandangannya luas lah, nggak ada gedung-gedung tinggi. Pokoknya ini enak banget, cocok banget buat touring lah. Oke, kita masuki kayaknya di depan ini udah mau masuk hutan ya. Nah ini dia. Oke, kita ambil kiri. Set. Ayo gaspol Pak Polisi. Kita ini nurut Pak Polisi nih. Kalau kenceng kita juga ikut kenceng. Kalau pelan kita ikut pelan, karena yang di depan adalah mobil patwal, mobil Pak Polisi. Oke, ini udah hampir sampai. Jalannya semakin mengecil tapi masih halus ya. Di depan itu kayaknya sih Winda Studio Cafe, tempat tujuan kita. Oh ya bener. Oke, kita belok kanan. Nah Pak Polisi sudah masuk. Oke, kita akan di sini tuh istirahat, makan siang, kemudian sholat Jumat. Baru nanti kita lanjutkan ke etape selanjutnya menuju ke, kalau nggak salah di mana ya? Kayaknya di Bukit Sibia kalau nggak salah ya. Pokoknya nanti kita berhenti di sini dulu, istirahat, sholat, makan siang, kemudian baru nanti kita gas di etape selanjutnya. Oke, jos gandos. Kita sudah sampai di checkpoint pertama di Winda Studio Cafe. Istirahat dulu, kemudian nanti sholat Jumat, baru kita lanjut ke tujuan selanjutnya. Nanti kalau ada pemandangan bagus tak kasih videonya ya. Tadi sih belum ada begitu banyak pemandangan yang bagus banget. Mungkin habis ini kita sholat Jumat dulu, makan-makan,
baru kita lanjut ujian motornya. Ada banyak lah. A few minutes later. Untuk etapa kedua kita melanjutkan perjalanan dari Winda Studio Cafe Dolok Sanggul menuju ke Bukit Sibea-bea. Perjalanannya kurang lebih memakan waktu 1 jam 24 menit atau sekitar 58,9 km. Oh iya, jangan lupa kalau touring pakai riding gear yang safety ya. Salah satunya jaket full protector yang bisa melindungi kita ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti yang saya pakai ini, Respiro Full Tone, jaket yang memang dirancang untuk kebutuhan touring atau perjalanan jarak jauh. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini dari Winda Studio Cafe. Kita akan menuju ke Bukit Sibea-bea. Kurang lebih perjalanannya sekitar berapa ya? Kayaknya sih 1 jaman gitu. Ya pokoknya kita nikmati aja lah perjalanan kali ini di Samosir Danau Toba, saudara-saudara. Ini pengalaman yang sangat berharga. Touring pertama saya di luar Jawa, walaupun ngecit ya. Ngecit itu maksudnya terbang dari Jakarta ke sini baru kita ekspor, nggak ada masalah. Touring itu nggak harus pindah dari pulau satu ke pulau yang lainnya, itu enggak. Yang penting touring itu kan wisata ya. Jadi kita ekspor suatu tempat itu udah dinamakan touring kalau saya pribadi ya. Ini masih di luar Pulau Samosir. Nanti setelah itu kita akan nyebrang masuk ke Pulau Samosir menggunakan apa? Tonton aja sampai akhir. Jalan yang mulus saudara. Di depan saya masih ada rombongan dari kita. Ini totalnya sekitar 30 orang. Totalnya sekitar 30 motor, tapi untuk blogger-bloggernya itu cuma 10. Yang banyak itu panitianya. Luar biasa ya. Oke, kita masuki hutan seperti ini. Nah, hutan pinus ini mungkin kayak anu ya, kayak di sarangan itu, sarangan Tawangmangu itu kayak gini. Wes. Oke, kita ambil kiri saudara. Set, pelan aja. Gaspol lagi, Pak D. Ambil kanan, set. Ambil kanan lagi. Ambil kiri, awas ada mobil, awas ada mobil. Ambil kiri, lurus lagi, set. Gaspol kanan, set. Ambil kiri lagi, set. Nikmat sekali ya jalannya, itu sungguh nikmat sekali. Apalagi didukung oleh motor ini torsinya badak ini. Jadi buat nikung, buat naik turun itu udah sangat mengatasi gitu. Awas ada mobil-mobil, awas ada mobil. Belok kanan, lurus lagi. Ayo, ambil kanan, ambil kiri. Ambil kiri pelan aja. Ini masih ritmenya masih pelan ya. Nanti ketika ada lurusan panjang mau tak tes ini seberapa kenceng motor ini ketika buat top speed ya. Kalau buat nikung-nikung kayak gini sih ini sangat mengatasi, enak banget. Walaupun bodinya besar, gambot, tapi nurut juga ini. Keren banget ini. ADV 160, ada juga yang ke bagian vario. Nah itu nggak bisa selonjor ya. Kalau ADV sama PCX bisa selonjor. Hihi, Samosir, I am coming. Luar biasa ini, cuacanya dingin banget, pokoknya enak lah. Turun di sini tuh enak banget. Pemandangannya kalian bisa lihat hijau-hijau semua, kanan hijau, kiri hijau. Pokoknya luar biasa, minim pantangan, minim lubang. Pokoknya mantap banget lah. Kalian harus kesini ya. Yuk, gaspol lagi Pak D. Masih di angka 50 km per jam, belum beranjak dari situ. Saya berharapnya ada jalan lurus panjang supaya bisa mengetes seberapa kencang motor ini gitu loh. Kalau buat kayak gini sih, wah ini nikmat banget. Mantap jiwa saudara. Lurus lagi. Yuk, gaspol, gaspol, gaspol. Di depan saya ada Dani Malek. Nah ini Pak Marlin, suhu kita, fotografer kita yang membuat kita lebih happy dengan apa oleh-oleh foto yang sangat bagus. Wah luar biasa. Awas ada truk. Lanjut lagi saudara, lurus lagi. Ini saya belum tahu ini berapa lama lagi sampai sana. Kalau jalannya seperti ini sih nggak terasa ya. Dan yang saya khawatirkan ini terjadi ya saudara. Ini kayaknya sih gerimis ya, gerimis kecil gitu. Udah, wah ini udah mau deres ini. Pak polisi tolong berhenti Pak polisi. Kamera saya gimana? Kamera saya gimana Pak polisi? Tolong berhenti, tolong berhenti. Ini udah semakin deres. Kamera gimana kamera? Ya mudah-mudahan di depan berhenti dulu ya, karena ini udah agak deres banget. Saya takutnya mikrofonnya gitu loh. Kalau GoPro sih kayaknya tahan air ya, tapi kalau mikrofonnya saya nggak tahu. Mudah-mudahan di depan berhenti. Ayo berhenti, tolong.
Kamera saya gimana ini? Kamera saya gimana? Pak polisi tolong berhenti, kiri. Alhamdulillah saudara, ini berhenti, belok kiri. Ini kayaknya sih di gereja ya, di gereja kayaknya. Nggak apa-apa lah, pokoknya kita berhenti dulu, copot kameranya, saya takut rusak ya. Copot kamera, kemudian tadi udah dibawain mantol, kita pakai mantol dulu, oke? Nanti kita gas lagi. Oke, setelah hujan, tadi berhenti hujan, kita lanjut lagi. Dan sekarang udah cerah kembali, walaupun di atas awalnya masih menggumpal-gumpal itu cumulonimbus, tapi nggak apa, mudah-mudahan nggak hujan lagi ya. Di depan saya ada Dendimas dan juga Jody Motovlog. Ini suhu touring ya. Kalau saya sih jarang touring ya. Ini touring pertama di luar Jawa, walaupun ngecit dikit, tapi ini luar biasa, jos garis banget pemandangannya. Bikin ketagihan touring ya. Di samping kiri saya ada Bapak Ferik, warga lokal ikut touring ya. Oke, kita lanjut lagi, maju terus. Ini danaunya udah kelihatan tipis ya. Apakah kalian bisa melihat? Pokoknya kelihatan tipis. Kalau di kamera saya nggak tahu kelihatan atau enggak. Oke, kita belok kiri. Bentar lagi sepertinya kita udah bisa menyaksikan luasnya Danau Toba. Tuh di depan yang bisa lihat. Danau Toba saudara. Oedan. Udah bisa lihat di depan luasnya Danau Toba, dan juga ada bukit-bukit kayak gitu. Wah, ini luar biasa nih. Touring yang sangat mengesankan, touring jauh pertama, dan pemandangannya seperti ini. Wis, mantap jiwa saudara. Nikmat mana yang kau dustakan, Mulyono. Lalu kita belok kiri, set. Samosir Danau Toba. Luar biasa saudara, bisa lihat. Nah, ini dia. Pemandangannya sangat luar biasa. Ini seperti surga yang tersembunyi ya. Hijau, terus danaunya biru, ada bukit-bukit luar biasa. Silahkan kalian simak sendiri, lihat sendiri betapa indahnya Danau Toba. Bisa lihat. Luar biasa saudara. Nah, ini dia. Kita lanjut lagi. Ini saya nggak tahu ini berhentinya di mana, saya nggak tahu ya. Yang jelas nanti kita berhenti, kita nikmati pemandangan yang sangat luar biasa nih. Jos gandos Pak D, luar biasa. Touring yang sangat istimewa nih di Samosir Danau Toba. Ini kita belum masuk Pulau Samosir ya, ini masih di luar. Nanti masuk Pulau Samosir ya, naik apa ya, kalian tunggu aja videonya. Oke, kita masih terus. Sampai mana Pak Polisi? Sampai mana? Oh, sepertinya oh, ini jalan buntu kayaknya ya. Oh ya, ini jalan buntu saudara. Oh, kita berhenti di sini. Ini mungkin pentokannya di sini ya. Oke, kita berhenti di sini dulu aja. Sepertinya kita mau foto-foto di sini. Pokoknya manut lah. Nah, ini dia pemandangannya. Luar biasa tuh bukitnya. Tadi sempat hujan, sebenarnya udah bagus banget pemandangannya. Cuma tadi tak berhenti record karena takut GoPro-nya rusak. Jadi tak copot, dan ini udah sampai di Bukit Sibe ya. Bisa lihat nih danau. Luar biasa, udah sampai. Nah, ini dia rombongannya. Tadi saya pakai ADV 160, jos galus banget. Nggak terasa capek ya, karena motornya itu enak banget buat meliuk-liuk, itu enak banget. Tenaganya juga gede banget, jadi pokoknya nggak terasa capek. Dan pemandangannya kayak gini. Nah, gini ya. Jadi inilah jalan yang tadi kita lewati. Kita dari atas turun melalui jalan yang berkelok-kelok, berliku-liku seperti ini, kayak ular piton ya. Dan di bawah itu adalah rombongan kita tadi ketika turun. Jadi kayak semut ya. Karena jalannya meliuk-liuk. Kemudian kita sampai bawah di tepi Danau Toba. Inilah pojokan tempat kita parkir, tempat kita foto-foto itu di sini, di tepi Danau Toba ya. Kemudian kita foto-foto sebentar, cekrek buat dokumentasi. Kemudian setelah itu kita naik lagi. Nah, ini dia rombongannya. Kita naik lagi dari bawah, dipimpin oleh Bapak Polisi. Jalannya bagus banget, mulus, dan pemandangannya luar biasa. Di sini kita naik, kemudian berhenti di spot foto di atas untuk foto-foto dulu supaya pemandangan di bawah kelihatan. Nah, ini dia fotonya. Hihi. Luar biasa ya, jos gandos kotos-kotos. Nah, setelah dari bawah kita naik ke puncak bukitnya, puncak Bukit Sibea-bea. Itu ada patung putih, ada yang bisa lihat. Itu adalah patung Yesus Kristus dengan tinggi 61 meter, tinggi banget.
lebih tinggi daripada patung Yesus yang ada di Brazil. Kita berhenti di checkpoint berikutnya. Ini dia pemandangannya masih bagus banget. Dan di belakang ada patung apa ya, Yesus Kristus ya kayaknya. Nah kayak gitu, kita mau istirahat dulu, sholat, kemudian nggak tahu makan minum, dan pemandangannya luar biasa. Jos gandos. Kita lanjut ke atas. Mantap. Di sini kita cuma sebentar, cuma istirahat, foto-foto, kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, dari patung Yesus Kristus, kita sebenarnya ke Bukit Holbung Samosir. Di sini saya nggak record karena ada kendala, jadi kita langsung aja menuju ke destinasi selanjutnya. Dari Bukit Holbung, kita menuju ke Jembatan Aek Tanoponggol. Kurang lebih perjalanannya selama 34 menit atau sekitar 19,1 km. Oke, setelah tadi dari Bukit Sibea-bea kita udah foto, udah puas foto-foto, ngedrone dan sebagainya. Kita lanjutkan perjalanan. Kita akan menyeberang masuk ke Pulau Samosir. Lah, nyebrangnya pakai apa? Tonton aja videonya. Sekarang kita nikmati perjalanannya. Jalannya masih mulus, halus, luas, tanpa halangan, tanpa truk, tanpa bus. Wih, luar biasa dia. Di depan saya ada Bang Dandi Malik, vlogger paling kondang di Bandung. Oke, kita lanjut lagi, lurus lagi. Ini di angka berapa nih? Masih 60 km per jam, belum terlalu kenceng karena kita menikmati pemandangan. Kalian bisa lihat, di samping kanan saya masih ada kelihatan Danau Toba, di samping kiri saya ada bukit-bukit. Pokoknya luar biasa ya. Jadi touring itu nggak melulu harus kenceng ya. Touring itu dinikmati. Kalau mau kenceng itu ya silahkan di sirkuit, ya nggak? Bener nggak? Samping kanan saya masih kelihatan Danau Toba, di kiri saya tetap apa? Di kiri saya tebing-tebing, bukit-bukit luar biasa. Di depan saya ada Bang Dandi Malik, guys. Luar biasa ya, jos gandos katos-katos. Terima kasih Honda Jateng yang udah menginvite saya touring di sini, luar biasa, jos gandos banget. Dan motornya ini sekali lagi nurut ya, buat nikung, buat naik turun, buat jalan yang jelek tuh nurut sekali, enak banget. Tapi untuk konsumsi BBM-nya saya belum tahu, dan juga untuk top speed-nya saya juga belum ngetes. Nanti kita tes ketika jalan lurus panjang ya. Oke, lurus lagi, gaspol lagi Pak Polisi. Yuhu. Jadi kita itu masih di luar Pulau Samosir. Nanti kita akan masuk, akan ekspor di dalam Pulau Samosir juga. Jadi di sini tuh kita muter-muter dari bandara, kemudian ke Piltik Cafe, ke mana sih, Wida Studio Cafe, kemudian nanti nyebrang masuk Samosir, besok keluar lagi. Pokoknya kita muter-muter di sini aja sebenarnya. Tapi jalannya tuh kayak gini, mayoritas seperti ini. Jalannya mulus, halus, lebar, dan di sini penduduknya nggak terlalu padat gitu ya. Jadi kayaknya sih buat nyantai enak banget di sini. Awas ada air, awas ada air. Lurus lagi, ambil kanan, set. Danau Toba masih kelihatan. Luar biasa nih, jos gandos kotos-kotos Pak D. Mengedan touring. Oke, kita ambil kiri, hati-hati, ambil kiri nggak kelihatan. Oke, sip, awas ada truk, hati-hati. Berhenti dulu Pak, ini moge mau lewat ini, moge mau lewat. Maksudnya Matic gede ya, bukan moge. Karena ini big skuternya Honda ya, jadi kita pakai ADV, pakai PCX dan juga Vario yang merupakan big skuternya Honda. Kita mau uji bagaimana ketika buat touring itu gimana motor ini. Kalau ADV sih saya kira udah lolos tes lah kalau ADV, karena memang ini diciptakan ya buat adventure ya, bodinya juga gede, pokoknya luar biasa lah. Cuaca masih dingin saudara, maju terus. Kita sepertinya mau lewat hutan ini, kayaknya udah dikelilingi oleh pohon-pohon besar gitu lah. Ini dia, kalian bisa lihat. Ini kayak di sarangan ya, kayak di sarangan Tangmangu itu loh. Oke, akhirnya kita udah sampai di depan. Itu ada jembatan yang kita tuju, yaitu jembatan Aek Tanoponggol. Oke, kita gaskan. Bu, aku mau foto dulu Bu. Nanti malah foto ibu-ibu itu. Jadi ini jembatan Tanoponggol yang buat kita menyeberang ke dalam Pulau Samosir. Begitu saudara. Kita mau difoto di depan oleh Bapak Marlin, fotografer handal kita.
Jadi kita action dulu di jembatan yang luar biasa ini. Ini jembatan satu-satunya yang menghubungkan antara Pulau Samosir, Pulau Samosir dan Pulau Sumatera. Jadi kalau kita mau ke Samosir bisa lewat jembatan ini nih, bisa lewat sini atau lewat jalur laut, nyebrang kapal tapi lebih lama. Kalau lewat sini itu lebih cepat. Jadi ini adalah jalur daratnya. Ini dia Bapak Marlin, foto dulu. Kita udah berhasil masuk Pulau Samosir sudahlah. Mantap jiwa. Nah, jadi jembatan ini merupakan satu-satunya akses jalur darat menuju ke Pulau Samosir. Jadi kalau kita dari Pulau Sumatera mau ke Samosir, bisa lewat jalur darat yaitu jembatan ini, atau bisa nyebrang lewat kapal. Jadi kali ini kita masuk melalui jembatan, kemudian besok keluarnya kita akan nyebrang menggunakan kapal. Tentunya akan lebih lama. Dari jembatan kita lanjut menuju ke waterfront. Ini merupakan pertunjukan air mancur yang ada warnanya gitu. Ini deket banget, cuma 6 menit atau sekitar 1,9 km. Setelah melihat pertunjukan, kita langsung gas menuju ke hotel tempat kita menginap, yaitu di Mariana Resort, kurang lebih selama 54 menit atau 41,7 km. Dan di sini kita riding malam dan kondisinya hujan. Jadi saya nggak terlalu record banyak, dan intinya setelah 54 menit perjalanan kita sampai di Mariana Resort. Udah malam, sekitar jam 10 malam. Kita mau istirahat dulu, kita lanjut hari kedua besok ya. Oke? Di hari kedua rombongan langsung tancap gas lagi. Kita akan menuju destinasi selanjutnya, yaitu dari Mariana Resort kita akan menuju ke pertunjukan tari Si Gali-Gali. Ini deket banget, cuma 8 menit atau sekitar 3,9 km saja. Oke, di pagi yang cerah ini kita akan menuju ke pertunjukan tarian gitu, kayaknya sih tarian Si Gali-Gali. Tarian Si Gali-Gali, tempatnya di mana saya belum tahu. Katanya sih nanti juga akan nyebrang laut juga, saya belum tahu ya. Pokoknya ini kalian bisa lihat cuacanya cerah sekali, di depan ada bukit yang sangat tinggi, pemandangannya masih hijau dan biru. Luar biasa di Samosir dan Toba ini, luar biasa ya. Jadi bisa cuci mata gitu loh. Depan saya masih ada Dandi Malik yang setia di depan saya. Oke Pak Pol, gaspol. Kita belok kemana? Ke kiri, belok ke kiri, grek. Kita gaspol, kita menuju ke pertunjukan tarian Si Gali-Gali. Ini tarian apa ya? Kayaknya sih tarian adat Batak gitu kayaknya. Batak apa Bugis ya? Batak ya. Oke, kita lurus lagi. Ini deket banget, kayaknya sih cuma 10 menitan ya. 10 menitan, dan kalian bisa lihat jalannya tuh kayak gini semua loh. Minim banget lubang, minim banget jalan jelek. Jalannya halus semua kayak gini. Jadi nikmat banget buat nikung-nikung tuh, pasti sangat nikmat buat pecinta motor. Oke, jos gandos ya. Oke, akhirnya kita ternyata diberhentikan di sini. Ini kayak dermaga atau pelabuhan gitu ya. Oke, kita nurut aja, maju ke depan. Ini dermaga gitu kayaknya. Oh ya, kita diberhentikan di dermaga atau pelabuhan kayak gini. Di depan ada kapal, apa kita mau naik kapal? Kayaknya seru ya naik kapal ya. Pokoknya kita nurut aja, kita berhenti di situ dulu. Oke, hari ini kita akan nyebrang ke pulau sebelah. Motornya akan naik semua ke kapal itu. Nah, kapal itu ya dinaikin semua. Dan ini dia motor-motornya, ada Vario 160, PCX 160, dan juga EDV 160. Nanti akan naik kapal semua. Nanti kita akan juga menyeberang naik kapal ini, KM Horas. Wih, jos gandos ya, mantap jiwa. Oke, ternyata sebelum kita nyebrang, kita mau lihat tarian Si Gali-Gali di sini. Nah, ini dia. Kita akan masuk ke sini ya, jos gandos. Nah, ini dia, kita masuk ke sini. Ada rumah-rumah adat. Kita lihat tarian Si Gali-Gali, jos gandos. Itu dia udah persiapan, kita lihat ya, mantap. Nah, di sini awalnya saya kira itu kita cuma melihat tarian dari mereka saja.
Tapi ternyata yang datang ke sini semua harus ikut menari. Seperti teman-teman kita ini wisatawan juga dan ikut nari semua. Awalnya saya nggak mau ikut, tapi dieret-eret sampai ikut nari. Udah sampai sini jauh-jauh kok nggak ikut, itu gimana? Oke lah, akhirnya saya dan teman-teman semua blogger-vlogger ikut menari si gali-gali. Wes, jos gados. Setelah kita lihat tarian si gali-gali, sekarang kita menyeberang naik kapal di sana. Nah, itu dia kapalnya. Sekarang kita naik sana, nyebrang kurang lebih 1 jam. Motornya diangkut di situ ya motornya. Nah, di sini kita mau naik kapal KM Hurus. Nah, kemarin kan kita masuk ke Pulau Samosir melalui jembatan ya, jembatan merah itu. Nah, kita keluarnya kembali ke Pulau Sumatera naik kapal ini. Perjalanannya sih lebih lama ya, kurang lebih 1 jam. Tapi kita bisa menikmati pemandangan laut yang luar biasa, membentang luas, dan ada bukit-bukitnya. Ini luar biasa, pengalaman yang sangat mengesankan bagi saya. Nyebrang dari Pulau Samosir ke Pulau Sumatera, baliknya lewat kapal. Kemarin kan kita lewat jalur darat ya. Setelah itu kita menuju ke air terjun Situmurun. Nah, kesananya itu ternyata naik boat. Ini bukan boat sembarangan, ini boat kuda lumping. Karena jalannya boat ini itu naik turun seperti naik kuda. Jadi kalau kalian punya mabuk laut, pasti muntah-muntah semua. Setelah naik boat kuda lumping, akhirnya kita terbayarkan sudah dengan pemandangan yang luar biasa. Air terjun di tebing yang meluncur ke Danau Toba, luar biasa, pemandangan yang sangat keren sekali. Kita lihat dari atas, luar biasa, hijau-hijau semua. Pokoknya kalian wajib kesini, silahkan nabung dari sekarang, silahkan ke Danau Toba, ke Samosir, dijamin pemandangannya luar biasa, jos gandos, mantap jiwa. Kalian bisa lihat danaunya terbentang luas, dikelilingi oleh bukit-bukit berwarna hijau, ada air terjun, ada warung juga di situ. Kalau kalian lapar bisa jajan ke warung situ. Pokoknya mantep banget lah. Setelah dari air terjun kita kembali ke Pelabuhan Ajibata, kemudian kita gas ke Pantai Bebas Parapat, deket banget, cuma 7 menit atau 2,6 km. Nah, di situ kita cuma foto-foto sebentar, saya juga nggak record karena ada trouble lagi di kamera saya. Sehingga kita langsung dari Pantai Bebas Parapat kita lanjut ke hotel tempat kita menginap hari kedua, yaitu di Niagara Hotel Parapat. Hari ini kita lanjut hari ketiga. Kita akan ekspor lagi di Sumatera Utara, di Samosir, Danau Toba. Itu dia, sudah persiapan di depan. Dan ini dia pengawal kita, mobilnya Pak Polisi. Dan itu ada motor-motor yang akan kita gunakan buat ekspor hari ini di Sumatera Utara. Nah, ini dia motor-motornya udah baru persiapan, isi bensin dan lain sebagainya. Setelah ini kita lanjut gas di hari ketiga. Nah, cuacanya cerah, luar biasa. Mantap jiwa ya, jos gandos, kotos. Di hari ketiga atau di etapa kelima, kita gas dari Hotel Niagara Parapat menuju ke The Caldera, kurang lebih selama 29 menit atau 19,8 km. Nah, di sana nanti akan ada view yang sangat bagus karena sering dikunjungi oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sekarang kita berada di The Caldera. Ini spot foto terbaik. Jadi Pak Jokowi itu sering foto di sini. Ini lokasinya di pegunungan gitu. Sekarang kita lihat di bagian dalam ada apa aja. Mantap. Ini dia fotonya Pak Presiden. Nah, ini dia presidennya. Ini dia presidennya. Oh, ini yang bener ini. Pak Jokowi sama Ibu Iriana. Sekarang kita ekspor bagian dalam. Nah, ini dia tulisan.
The Caldera. Kayaknya spotnya di sebelah mana ya? Sana kayaknya ya. Sekarang kita ngopi-ngopi dulu di sini. Okrek. Jos Gandos, kotos-kotos. Nah, ini dia fotonya. Foto Pak Jokowi. Spot yang terbaik itu di sini. Nah, di sini. Nanti kita foto di sana ya. Sekarang kita ngopi-ngopi dulu di sini. Nah, makan-makan, ngopi. Pokoknya sampai kenyang dulu baru nanti lanjut riding lagi. Jos Gandos, kotos-kotos. Nah, di sini ada game seru-seruan. Tim saya itu ada Monjeng, ada EWB, ada Akang, ada Dandi Malik. Dan kita akhirnya di akhir game menempati posisi juru kunci alias paling bawah ya. Nggak apa-apa karena cuma seru-seruan saja. Hahaha. Nah, inilah dia view yang terbaik yang sering dibuat foto Pak Jokowi dan Ibu Iriana itu di sini. Backgroundnya ada 2 buah bukit dan di tengahnya kelihatan Danau Toba. Nah, ini dia view terbaik di The Caldera. Gimana? Jos Gandos ya? Mantap jiwa. Nah, setelah dari The Caldera, setelah puas foto-foto, makan-makan, games, kita lanjut gas ke Museum Batak TB Silalahi Center. Jaraknya kurang lebih 57,8 km atau sekitar 1 jam 19 menit. Oke, kita gas saja. Mantap. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke TB Silalahi atau museum. Kayaknya sih museum Batak ya. Museum Batak itu. Cak IWB menyalip saya. Cak IWB kemarin nggak ikut touring di hari pertama, kedua nggak ikut karena beliaunya baru sakit. Maklum ya, udah berumur. Depan saya ada Cak Iwan. Sekarang udah ikut touring menggantikan Pak Haji Taufik TMC Blog yang hari ini nggak ikut karena harus syuting. Kita lanjutkan perjalanan ke Museum TB Silalahi dan kalian bisa lihat jalannya luas tanpa rintangan, awannya kelihatan biru, samping kanan kiri hijau-hijau, gaspol terus Pak Polisi. Ini kecepatannya masih di angka 80 ke 90, belum nyampe 100 lebih ya. Padahal saya pengen menguji berapa top speed motor ini, cuma belum ketemu jalan yang panjang lurus gitu karena kita manut Pak Polisi saudara. Ini dia rombongan kita masuk ke depan. Karena kalau Pak Polisinya kencang, kita juga ikut kencang. Tapi karena ini mobil depannya, jadi nggak bisa gaspol banget. Kecuali kalau depannya motor polisi lah itu bisa kencang. Tapi kalau mobil ya kita nurut aja lah. Pokoknya yang aman aja gimana. Luar biasa Samosir. Mantap jiwa. Oh, ini udah di Pulau Sumatera lagi ya, karena udah keluar lewat kapal tadi. Kita udah keluar dari Pulau Samosir, udah di Pulau Sumatera. Kita akan ke Museum TB Silalahi. Kemudian, jadi ini hari ketiga, hari terakhir kita touring di sini. Jadi sangat luar biasa. Hari pertama oke, hari kedua banyak wisatanya, dan hari ini kita akan penutupan rangkaian road venture 3 hari ini bersama Honda Istimewa menggunakan motor-motor besarnya. Luar biasa saudara. Udara masih cukup dingin, tidak begitu panas, tidak begitu gerah. Jalannya lebar, halus, panjang. Luar biasa saudara. Luar biasa saudara. Oh, di sini ada pom bensin juga ya. Ada dong, masa nggak ada sih? Oke, di depan masih ada pemandangan bukit yang sangat tinggi, luar biasa. Kita gaspol masih di angka 90 km per jam. Belum nyampe 100, tapi motor ini masih mengatasi. Saya pengen coba 100 lebih gimana, tapi belum nemu kecepatan yang segitu. Depan saya masih ada Cak Iwan dan juga Bapak Felix, warga lokal yang itu touring. Ini kayak touring di Afrika ya, karena pemandangannya itu luas gitu loh, nggak begitu banyak gedung-gedung, rumah-rumah, pemukiman juga sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi ini seperti touring di luar negeri. Luar biasa ya, Jos Gandos banget, mantap jiwa melegenda pokoknya. Nah, untuk posisi riding motor ini tuh enak, kakinya bisa selonjor kalau capek bisa selonjor, kemudian stangnya juga lebih tinggi, jadi enak buat touring. Walaupun ini bodinya besar, tapi kalau udah dikendarai itu enteng, ringan dan nurut banget itu loh. Dan torsinya gede, jadi buat nyalip tuh kecil banget ini motor ini. Awas, di depan saya ada truk, di depan kita ada truk, hati-hati, kita salip. Salip Pak Polisi. Nah, ini enteng banget nih buat nyalip kayak gini. Bapak Felix depan saya, warga lokal.
Jalannya masih mulus, didominasi oleh jalan mulus, halus, lebar. Pemandangannya membentang luas, luar biasa nih. Jos gandos Pak D, mantap jiwa. Awas ada mobil, hati-hati. Ini rombongan besar. Ya ini banyak pemukiman ini, mulai banyak pemukiman. Nanti kosong lagi, jadi gitu, nggak terlalu padat gitu loh. Oke, pelan. Hati-hati. Awas ada mobil. Cek Pak, ini rombongan besar mau lewat Pak. Bentar Pak. Bentar, minggir. Yo, minggir. Ngomong-ngomong itu patwalnya, Pak polisinya itu salah satunya follower saya. Luar biasa, kemarin disamperin. Bang, saya followernya Anda ini, luar biasa. Ternyata follower saya juga. Di sini pengguna dua tak ada juga, walaupun nggak begitu banyak ya. Depan saya masih ada Cak Iwan yang udah sehat, alhamdulillahirobbilalamin, bisa bikin video. Kemarin 2 hari di hotel nggak bisa kemana-mana, sekarang udah bisa ikut touring lagi. Ya ini di pemukiman ini banyak pemukiman seperti ini, jadi ngeblok gitu ya. Ada pemukiman kosong lagi, sabana lagi, pemukiman sabana lagi gitu. Nah ini ternyata ini kayak pusat kota gitu ya. Nah ini banyak banget. Apakah ini pasar? Saya juga nggak tahu. Yang rumahnya sini silahkan tulis di kolom komentar ini daerah apa. Nah ini udah mulai padat kayak gini, mulai padat. Hati-hati. Ini orangnya keras di sini ya. Kemarin diwanti-wanti jangan bikin masalah di sini karena orangnya keras. Wih, takut juga ya. Jadi kita hormati aja, kita hargai mereka. Jadi nggak usah bikin ribut di sini. Hati-hati aja. Jaga sopan santunnya karena ini di daerah orang, bener nggak? Ini udah padat penduduk. Apakah udah hampir sampai? Jadi nanti kita tujuannya adalah ke Museum Batak TB Silalahi. Kita belum tahu ya dalamnya seperti apa, museumnya seperti apa, karena saya belum pernah ke sini. Awas ada truk, hati-hati. Maju terus. Sungguh nikmat sekali saudara. Nikmat apa yang kau dustakan saudara-saudara. Luar biasa Jos Gandos Pak D. Jalannya lebar banget. Sayangnya belum bisa ngetes top speed ini. Top speednya berapa? Kalau tadi udah nyentuh 100 sih, tapi 100 berapa mentoknya itu saya belum tahu ya. Oke, kita sampai di keramaian. Sepertinya ini pusat kota juga, pasar, kayaknya sih pasar ya. Itu ada bangunan khas Batak gitu, ada runcing-runcingnya. Ini daerah mana ya? Apakah ada tulisan di sini? Mana ya? Oh ini nih, Balige. Nah ini daerah Balige ya. Saya nggak tahu apakah udah deket dengan museum, saya nggak tahu. Ini baterai kamera saya udah hampir habis ya. Nanti kalau nggak nyampe di museum ya mohon mangap. Oke, kita sampai di perkotaan. Kayaknya sih udah hampir sampai harusnya. Dari segi waktu kayaknya udah hampir sampai. Oke, belok kiri. Apakah udah hampir sampai? Semoga hampir sampai karena baterai kamera saya hampir habis. Mudah-mudahan bisa nge-record sampai sana. Oke, kita masuk perkotaan. Ya lumayan padat ya, tapi di pinggiran tuh kok kosong melompong gitu ya. Luar biasa ya. Ini cuacanya nggak begitu panas. Di sini tuh agak dingin ya. Apalagi kalau di atas dingin banget, di bandaranya itu dingin. Oke, setelah kita menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, kita sampai di Museum TB Silalahi dan ini dia motor-motornya. Nah ini dia, banyak sekali motor-motornya. Tadi saya pakai ADV itu jos gandos banget. Di bawah naik turun, tikungan, jalan jelek itu tetap luar biasa jos gandos dan juga irit ya. Nanti tak kasih tahu berapa konsumsi BBM-nya setelah akhir trip 3 hari ini. Oke, sekarang kita mau ke Museum TB Silalahi di bagian sana. Mantap. Ini dia motor-motornya. Ini motorku nih. ADV 160, tangguh banget ini, enak banget buat touring, apalagi kalau jalannya berliku-liku naik turun tuh jos gandos banget ya. Nah ini dia motornya, ada kerbau sini, ada tank sini, itu ada TB Silalahi Center di sana. Nah kayak gitu, sana itu ada apa ya, itu tank jadul kayaknya ya. Kayak gini, itu namanya apa saya nggak tahu. Ini ada helikopter TNI AD di sini. Nah kayak gini. Jadi ini ada mungkin patungnya TB Silalahi ya, dan ada harimau di sini. Nah kayak gini, legend peranan TB Silalahi. Nah jos gandos ya. Jadi museum ini itu dibangun untuk mengenang perjalanan hidup dan karir TB Silalahi, sekaligus bertujuan untuk melestarikan budaya Batak di antara budaya modern yang sedang berlangsung saat ini.
Dan di museum inilah destinasi terakhir kita di Explore Sumatera Utara kali ini. Setelah dari museum kita langsung gas ke hotel. Dan untuk motornya sendiri saya lihat di konsumsi BBM-nya itu menunjukkan di angka 41, sekian kilometer per liter. Jadi ini menurut saya irit banget dengan trek yang panjang, berkelok-kelok, naik turun, tapi masih di angka 40 lebih kilometer per liter. Motornya pun juga sangat enak, jos gandos, bisa selonjor. Intinya saya simpulkan motor ini cocok banget buat touring. Itu yang saya pakai adalah ADV 160. Pokoknya mantep banget lah. Di malam hari kita tutup dengan acara gathering bersama teman-teman vlogger dan berjoget bersama. Hahaha.